Masih ingat dengan Mas ini? Atau mungkin Mbak? Atau mungkin apalah, terserah kalau mau manggilnya apa. Iya, kata beliau, semua guru itu jahat. Katanya gak ada guru di Indonesia yang gak korupsi. Dengan pengikut 2,5 juta di TikTok, beliau secara tidak langsung telah berhasil menghasut banyak netizen, khususnya murid-murid, untuk berhenti percaya dengan guru. Padahal ya aslinya si Padahal aslinya beliau cuma malas belajar aja dan cuma pengen cari muka. Asal kalian tahu, negeri tercinta ini yang rata-rata IQ penduduknya cuma 80, sangat kekurangan orang cerdas, apalagi orang bermartabat. Bayangin kalau negerimu diubah jadi negeri yang bodoh, suka ngeluh gak jelas, asal nuduh dan juga Oleh karena itu, dengan film yang akan saya bawakan kali ini, semoga kalian bisa lebih berpikir bahwa prestasi itu lebih baik daripada menjadi bot. Iya, jadi begini ceritanya. Bocah ini bernama Tecumseh Pivet, atau kita panggil saja Pivet. Tenang, Pivet bukanlah anak nakal. Pivet adalah seorang anak dari keluarga biasa yang tinggal di sebuah kampung yang biasa. Walau kehidupannya biasa aja, Pivet sendiri bukanlah bocah seperti biasanya. Berbeda dengan sang adik, Layton, yang terlahir dengan anugerah fisik yang kuat. Pivet terlahir dengan otak yang jenius. Kejeniusannya itu terbukti dari kegemarannya untuk belajar. Apapun akan Pivet pelajari, bukan demi hadiah sepeda maupun sanjungan penuh sensasi. Namun, Pivet memang belajar karena ia suka dari hati. Kegemaran Pivet belajar sepertinya menurun dari sang ibu, Claire, yang seorang ilmuwan. Ini namanya kumbang batu, ini namanya kumbang air. Nah, yang ini kumbang belahan. Belahan apa? Gak usah tanya ya, anak kecil. Some things are just meant to die. Iya, setidaknya walau ibunya hanya meneliti serangga, beliau tetaplah ilmuwan. Tidak seperti sang ayah, Elia. Elia adalah seorang koboi yang hobi berkuda dan mencari mangsa. Entah mangsa apa. Yang jelas, ayahnya ini juga seorang petani. Lalu ada kakak Pivet yang bernama Gracie. Bukan pacar George yang Gracie. Bukan yang Grace ini. Bukan. Gracie sendiri punya sebuah mimpi, yaitu menjadi model majalah yang sangat terkenal. Entah dari mana asal mimpi itu, yang jelas Gracie ini, kalau udah gede kayaknya boleh juga. Lalu yang terakhir jelas Layton, yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan fisik kuat sejak lahir, Layton sangat gemar dengan kegiatan berkoboi bersama sang ayah. Mulai dari naik kuda sambil bawa lasso hingga berlatih senapan setiap hari. Pokoknya, semua kegiatan yang mengundang adrenalin dan menantang iman, Layton sangat suka hal itu. Kemajemukan keluarga Pivet menjadikan mereka seperti punya jarak. Hal itu nampak jelas setiap Pivet menunjukkan hasil karyanya. Mereka seakan tidak peduli, walau Pivet berhasil membuat rancangan mesin canggih, sampai berlatih pedang walau tak sehebat adiknya. Semua itu sia-sia. Bahkan Pivet sampai harus pura-pura muntah, hanya demi mendapatkan perhatian dari keluarganya. Tak jarang, kejeniusannya itu juga mengundang amarah dari sang guru. Merasa tersaingi oleh sang murid, gurunya yang bernama Pak Moko lebih sering menghina Pivet sebagai murid yang sok tahu dan bodoh. Namun setiap kali hinaan itu melayang ke arahnya, Pivet hanya membalas itu dengan bijaksana. Because I sent it to Discover magazine and they like that. I don't give a rat's ass about the magnetic wheel. Mr. Stern. Sejak hari itu, Pivet sering mengirimkan rancangan mesinnya ke majalah dan lomba sen internasional. Hingga suatu ketika, Pivet mendapat telepon dari Nyonya Gibson, seorang rektor kampus Smithsonian Institute, yang mengabarkan bahwa rancangan roda magnetiknya berhasil memenangkan Nobel bidang sains. Tapi masalahnya, Pivet tidak mungkin mengaku berusia 10 tahun. Jadi, Pivet terpaksa berpura-pura menjadi ayahnya agar hadiah Nobel itu tidak dibatalkan. Di telepon itu juga, Nyonya Gibson memintanya untuk datang menerima hadiah dan memberikan pidato. Tapi Pivet tahu bahwa jarak rumahnya menuju Washington DC sangatlah jauh dan tidak mungkin ia tempuh sendirian. Maka dengan berat hati, Pivet mengatakan bahwa ayahnya tidak bisa datang. Have a good day.
Pivot yang bingung harus bagaimana sengaja menceritakan hadiah Nobel itu pada kakaknya Gracie. Tapi Gracie malah menertawakannya. Sudah berulang kali Gracie menyuruh Pivot bangun dari mimpi. Dan berusaha hidup seperti Layton. Dan jangan terus-menerus berhayal terlalu tinggi. Ucap Gracie seraya pergi meninggalkannya. Walaupun Pivot anak jenius, sebenarnya Pivot juga ingin menjalani hari-harinya dengan normal. Namun Pivot sadar bahwa satu-satunya teman bermainnya saat ini hanyalah Layton. Hanya Layton yang bisa mengerti betapa cerdasnya Pivot. Tapi semuanya harus berubah setelah sebuah kejadian merenggut nyawa adiknya. I saw the ambulance pull up without the flashing lights. Di hari itu, mereka bermain bersama. Seperti biasa. Namun karena Pivot tak menyadari kejanggalan dari senapan yang adiknya pakai, peluru yang meluncur malah berbalik ke arah sang adik. Singkat cerita, Pivot pun menjalani harinya dengan hampa. Semenjak meninggalnya sang adik, hidupnya hanya diisi dengan belajar dan selalu belajar. Sepulang sekolah, tiba-tiba ayahnya mengajak Pivot untuk mengeruk tanah ladangnya. Pivot sebenarnya senang. Karena ini adalah pertama kali ayahnya meminta bantuan semenjak Layton tiada. Tapi Pivot juga segera sadar bahwa ayahnya terpaksa meminta bantuan. Karena Pivot tahu, jika Layton masih ada, ayahnya pasti akan mengajak Layton dan bukan dirinya. Dan karena hal inilah, Pivot merasa bakat dan usahanya tidak akan berguna bagi keluarganya. Maka, Pivot sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa selain pergi mengambil penghargaan itu untuk membuktikan jika Pivot bisa berhasil dengan caranya sendiri. Melihat raut wajah Pivot yang muram, Claire ingin mengajaknya keluar mencari jenis kumbang terbaru untuk penelitiannya. Namun, Pivot sengaja menolak dengan alasan ia masih punya PR menggambar di sekolah. Malam itu juga, Pivot yang sebenarnya masih ragu menghubungi ulang Nyonya Gibson untuk memberi kabar bahwa dirinya akan datang pada acara penghargaan itu. Tapi, lagi-lagi Grace yang mendengar bualan adiknya makin muak dengan segala mimpi bodoh dan omong kosong Pivot. You are talking to a garbage can. Mengetahui bahwa tidak ada yang peduli dan percaya, Pivot segera berkemas untuk pergi dari sana. Pivot juga menulis sebuah surat yang ia tinggalkan di kamar ibunya. Tapi, sebelum ia pergi, Pivot sengaja mendatangi kamar Layton untuk berpamitan. Pivot membayangkan jika Layton masih ada. Mungkin perjalanannya kali ini tidak akan terasa menyedihkan. Dengan membawa gerobak kecil peninggalan Layton, Pivot bergegas mengejar kereta. Why had he not stopped? Tahu bahwa perjalanannya cukup makan waktu, Pivot pun segera menganalisis rute dan jarak perjalanannya. Apalagi di dekat rumahnya tidak ada stasiun. Yang ada hanyalah sebuah rel kereta biasa. Tapi itu bukanlah masalah. Dengan otak jeniusnya, Pivot akhirnya mewarnai rampu rel dengan warna merah dari krayonnya agar keretanya berhenti. Agar ia bisa menyusup ke atas gerbong secepat mungkin. Namun di luar prediksinya, Pivot tidak menyangka aksinya segera diketahui oleh penjaga. Dan karena ia sudah terjepit, TS pun berlari sekencang-kencangnya untuk mengelabuinya. Perjalanan panjang Pivot baru dimulai. Pivot beruntung karena di petualangannya ini, ia tidak sendirian. Sebab dengan ajaibnya, bayangan Layton turut menemani kesendiriannya. Bahkan dengan kehadirannya, Pivot menjadi lebih semangat dan bergairah mengarungi petualangannya.
Pivot jelas tidak pernah melakukan petualangan seorang diri. Pivot pun baru pertama kali ini merasakan jauh dari rumah. Dan ternyata ia sudah merindukan keluarganya. Pivot rindu masakan rumahnya. Pivot rindu kamar hangatnya. Dan Pivot rindu bisa berkumpul lagi dengan keluarganya seperti dulu. Pivot berharap ada seorang anak kecil yang mau bertukar tempat dengannya saat ini. Namun, jika rasa sepi dan sendu harus ia rasakan demi mengejar mimpi, Pivot percaya, suatu saat ia akan mendapatkan semua yang sudah Tuhan tentukan untuknya, termasuk keluarga yang sangat Pivot sayangi. Singkat cerita, Pivot akhirnya tiba di Nebraska. Karena kereta akan bermalam, Pivot berencana keluar untuk membeli hotdog di jalan dekat stasiun. Namun di saat dia menyelinap, tiba-tiba dia dipanggil oleh seorang kakek bernama Pak Heri yang meminta bantuannya melumasi besi sambungan keretanya. Sebagai hadiahnya, Pivot kemudian diajak minum coklat hangat di dalam gerbongnya. Dan sebagai awal perkenalan mereka, Pak Heri akhirnya menceritakan sebuah dongeng yang sering diceritakan neneknya dulu. Tapi ketika Pivot mendengar dongeng itu, dia malah menganalisisnya dan berkata jujur bahwa Pak Heri sudah dibohongi neneknya. Walaupun canggung, Pak Heri hanya bisa menyarankan TS segera mencari makan malam sebelum semakin larut. Setelah Pivot selesai membeli hotdog kesukaannya, Pivot tiba-tiba merindukan keluarganya. Dia berdiri cukup lama dan berpikir untuk menelpon mereka dari sana. Mungkin saja keluarganya akan senang mendengar kabar Pivot yang baik-baik saja. Dia mengatakan bahwa mereka juga amat sangat merindukan Pivot. Tapi Pivot tahu hal itu tidak mungkin terjadi. Maka dia tidak jadi menelpon keluarganya. Pivot secepat mungkin kembali agar tak ketinggalan kereta. Sesaat setelah menghabiskan hotdog, Pivot terpikir membuka buku harian sang ibu untuk mengobati kerinduannya. Di dalamnya, Pivot melihat sosok ibunya yang belum pernah ia kenal. Di balik sosoknya yang pendiam dan misterius, Pivot baru sadar bahwa ibunya sangat menyayangi setiap anggota keluarganya. Selain surat cinta buat ayahnya dan betapa berbedanya dua dunia mereka, di sana masih tersimpan rapi jejak perkembangan anak-anaknya. Terutama perbedaan Pivot dan Layton saat masih berumur 6 tahun. Dan ternyata, sang ibu juga masih menyimpan gambar pengamatan Pivot yang tahu bahwa ayahnya tidak pernah kontak mata dengannya ketika berada di meja makan. Dan di bawah gambar itu, akhirnya Pivot tahu alasan ayahnya tidak menyukainya. Hal itu karena Pivot sangat mirip dengan ibunya yang lebih mencintai Sains daripada keluarga. Namun, semua prasangka buruk ayahnya terpatahkan saat Pivot baca halaman terakhir buku itu. Claire ternyata sangat terpukul dengan kepergian Layton. Terbukti dengan kebiasaannya yang tidak berubah meskipun Layton telah tiada. Ibunya masih sering mengetuk pintu kamar Layton di pagi hari. Ibunya masih menyiapkan sarapan di mangkok Layton. Sampai ibunya akhirnya tersadar bahwa Layton telah pergi untuk selamanya setiap kali ibunya melihat Pivot bermain jungkat-jungkit sendirian. Akhirnya, Pivot tiba juga di stasiun terakhir. Pivot jelas tidak akan bawa kopernya yang berat. Pivot hanya akan bawa sebuah tas kecil dan menyimpan sisa barangnya. Namun untuk kesekian kalinya, Pivot kembali bermasalah dengan seorang polisi yang mengira Pivot adalah bocah nakal yang hobi coret-coret tembok stasiun. Tak mau waktunya tersita semakin lama, Pivot dengan cerdik berlari mengelabui sang polisi gendut. Tapi masalah berikutnya hadir ketika jembatan di depannya terputus. Dan mau tidak mau, Pivot tidak punya pilihan lain selain melompatinya. Walk over there. No! Hey! 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 Okay, hang on. Very good. Hey, you think you got away, huh? Oh, well done. Hey, over here. No way, kid. Listen, Stitch, look at me. Look at me. Meski berhasil meloloskan diri, Pivot harus terus berjalan menahan perih di dada akibat rusuknya yang patah. Setiap langkah adalah perjuangan. Terlebih saat ia menyadari bahwa kompas terakhir miliknya telah hancur saat menabrak jembatan. Ia tak tahu kemana kakinya akan bawanya kali ini.
Ia tak lagi punya tujuan pasti. Di tengah keputusasaan, ketika langit mulai meredup dan harapan nyaris padam, tak disangka sebuah truk besar berhenti di hadapannya. Dari balik kemudi, muncul sosok pria ramah bernama Ricky. Dengan penuh empati, Ricky mendengarkan kisah getir Pivot tentang luka, kehilangan, dan sisa waktu menuju hari yang sangat penting baginya. Tanpa ragu, Ricky menawarkan tumpangan dan bahkan ingin membawanya berobat. Namun Pivot menolak dengan halus. Bukan karena tidak butuh, tapi karena ia tahu waktunya sudah tidak banyak lagi. Ia harus sampai sebelum hari esok. Mendengar itu, Ricky hanya tersenyum kecil dan berkata, "Kalau begitu, kita istirahat sebentar. Luka tetap butuh waktu untuk sembuh." Dan esok paginya, truk itu berhenti tepat di depan Smithsonian Institute. Pivot menatap gedung megah itu dengan mata berkaca-kaca. Lalu menoleh ke Ricky dan berkata, "Kalau suatu hari kita bertemu lagi, aku akan membalas kebaikanmu. Karena kadang di tengah perjalanan paling gelap, Tuhan sering mengirimkan seseorang seperti Ricky. Bukan untuk menyelesaikan cerita, tapi untuk memastikan kita tidak menyerah sebelum mimpi kita menjadi nyata." Where you find a pine tree, man? Setibanya di sana, dengan langkah kecil namun penuh keyakinan, Pivot langsung berdiri di hadapan meja resepsionis. "Saya T.S. Pivot, dan saya ingin bertemu dengan Nyonya Gibson," katanya tanpa ragu. Meski wajahnya masih menyimpan lelah dari perjalanan jauh, sang resepsionis hanya memandangnya dengan tatapan ragu. Siapa yang akan percaya pada bocah 10 tahun yang datang sendirian dan mengaku sebagai penemu? Namun rasa penasaran tetap bawanya memanggil Nyonya Gibson. Tak lama, wanita itu datang. Matanya sempat bersinar geli saat mendengar pengakuan Pivot. "Kamu lucu sekali. Ayahmu di mana?" tanyanya ringan. Tapi di sanalah momen menjadi sunyi. Karena Pivot menunduk, menarik napas, lalu berkata lirih, "Maaf, saya telah berbohong. Bukan ayah saya. Sayalah yang menciptakan roda magnetik itu." Tawa Nyonya kecil Gibson pun menghilang, tergantikan oleh keraguan. Bagaimana mungkin seorang anak 10 tahun merancang dan menemukan mesin hebat? Tapi, sebelum ia sempat menyuruh Pivot pulang, suara jernih bocah itu mulai menjelaskan. Satu persatu teori dasar roda magnetiknya diurai dengan bahasa yang begitu rinci. Begitu presisi, seperti seorang ilmuwan dewasa yang telah hidup bertahun-tahun dalam laboratorium. Dan di sanalah, di tengah keheningan ruangan itu, Nyonya Gibson tidak hanya terperangah. Ia menyadari bahwa di hadapannya bukan sekedar anak kecil, tapi sebuah keajaiban yang telah memilih untuk percaya pada mimpinya. Meski dunia belum sempat memberinya tempat. Seperti menemukan harta karun terpendam, Nyonya Gibson masih tidak mengira anak kecil di hadapannya adalah anak super jenius. Dan sebelum Pivot menuliskan surat pidatonya, Nyonya Gibson segera membawa Pivot berobat agar tulang rusuknya bisa segera pulih. Di saat itu pula, Nyonya Gibson menanyakan, apakah keluarganya akan hadir juga malam ini. Pivot langsung bilang, dia sudah tidak memiliki orang tua dan keluarga lagi. Oke, kalau begitu, tes terakhirnya bisa langsung mereka lakukan. Kali ini, Nyonya Gibson benar-benar tak bisa berkata-kata. Betapa herannya Nyonya Gibson saat diberitahu bahwa kecerdasan Pivot setara dengan para penemu hebat dunia. Bahkan diprediksi, Pivot akan melampaui kejeniusan Albert Einstein di usia remajanya kelak. Setelah mengetahuinya, Nyonya Gibson memiliki rencana khusus untuk melebarkan nama kampusnya. Sebelum malam penghargaan dimulai, terlihat bahwa para tamu undangan kelas atas sangat kagum dan takjub pada mesin roda magnetik buatan Pivot.
Mereka pun berbondong-bondong mendekati Pivot dan mengucapkan selamat yang tidak terhingga karena penemuan ajaibnya ini. Akhirnya, sampai juga di acara inti. Pivot disambut tepuk tangan yang meriah saat menaiki podiumnya. Pivot dengan jujur berkata bahwa dirinya sengaja hanya menuliskan pidato sederhana. Karena dia tahu bahwa para tamu terhormat di depannya adalah para guru besar dan penemu hebat. Maka Pivot pun menyampaikan 3 hal sederhana dalam pidatonya. Pertama, Pivot mengucapkan terima kasih karena panitia tidak membatalkan penghargaan ini sekalipun Pivot adalah anak berumur 10 tahun. Pivot berterima kasih karena mereka telah menetapkan penemuan roda magnetiknya sebagai pemenang Nobel Sains tahun ini. Kedua, Pivot pun menjelaskan teori dasar mesinnya yang sangat erat kaitannya dengan teori fisika, yaitu teori termodinamika. Pivot mengatakan bahwa mesinnya bisa berusia lebih dari 500 tahun dan akan terus memperbarui dirinya sendiri dengan otomatis. Tampak para ilmuwan itu sangat bangga dengan penjelasan hebatnya. Tapi semuanya terdiam ketika Pivot mengatakan hal terakhir. Hal terakhir itu adalah kronologi yang sebenarnya dari kematian sang adik, Layton. Awalnya, Pivot meminta bantuan Layton untuk meneliti gelombang suara calon mesin terbarunya. Tugas Layton hanyalah menembak sebuah objek secepat mungkin. Namun di tengah percobaan terakhir, senapan Layton macet. Dan sebelum Pivot menyentuh senapan itu, Layton tiba-tiba terlempar ke tumpukan jerami. Pivot tak mengerti apa yang terjadi, karena semuanya terjadi begitu cepat. Dengan segera ia berlari menemui ayahnya, dan berkata Layton tidak sadarkan diri. Pivot sangat sedih, karena sampai hari ini, tak pernah ada yang menjelaskannya. Dan untuk menutup semuanya, Pivot berkata, semua penelitian dan keberhasilannya ini, Pivot lakukan hanya untuk Layton. Pivot ingin agar semua orang tahu bahwa di balik mesin buatannya, ada Layton yang selalu berada di hatinya. Setelah semua petualangan dan prestasi yang pernah Pivot buat, Pivot berdiri tegak di hadapan dunia yang belum siap menyambutnya. Tak ada yang percaya. Tak ada yang percaya pada bocah 10 tahun yang datang sendirian, dengan tubuh yang ringkih, yang semangat dan hatinya selalu menyala. Namun saat ia bicara, dunia terdiam. Karena setiap katanya membawa bukti bahwa keajaiban itu nyata. Dan ia datang dalam wujud seorang anak yang memilih percaya, bahkan ketika seluruh dunia meragukannya. Penemuannya membawa gemuruh pujian, kekayaan dan penghargaan yang tak terhitung. Tapi di balik gemerlap itu, hatinya tetap sepi. Sebab baginya, rumah bukanlah istana yang megah, melainkan pelukan yang hilang dan suara panggilan yang tak pernah lagi menjawab. Ketika akhirnya ia berdiri di panggung besar, sambil berharap keluarganya menonton, dan tahu bahwa semua ini dilakukan demi mereka, tak disangka-sangka, sang ibu datang membawa kebenaran yang tak pernah ia tahu. Tangis mereka menyatu, memecah sunyi bertahun-tahun. "Ini bukan salahmu, Nak," bisik ibunya, sambil menggenggam tangan kecil yang pernah begitu kuat menanggung dunia sendirian. Pivot akhirnya tahu bahwa orang tua dan kakaknya tak pernah sekalipun menyalahkannya atas kepergian Layton. Mereka tahu semuanya terjadi murni kecelakaan yang tidak pernah diinginkan. Nyonya Gibson yang tidak terima dengan kebohongan Pivot langsung mengata-ngatainya penipu kecil yang tidak tahu terima kasih. Tanpa menunggu lama, sang ibu langsung melayangkan tangannya untuk membela Pivot. Dan terakhir, di saat host TV itu masih mengikuti mereka, tiba-tiba
Dan untuk pertama kalinya, Pivette merasa pulang. Di atas gendongan sang ayah, ia bertanya tentang pagi itu. Dan jawaban sang ayah memadamkan semua bayangan kelam yang menghantui hatinya. Karena kenyataannya, di saat dulu ayahnya seperti membiarkannya pergi dari rumah, sang ayah tidak melihatnya karena barang di mobilnya jatuh di saat yang sama dengan kepergiannya. Sejak hari itu, tak ada lagi jarak di antara mereka. Pivette bukan lagi anak kecil yang mencoba meyakinkan semua orang. Dan Pivette mengerti bahwa ia tak harus membuktikan apa-apa lagi. Karena ia sudah mendapatkan harta paling berharga dalam hidup. Yakni keluarga yang mencintainya apa adanya. Ia tetap seorang ilmuwan jenius. Tapi kini, dengan tawa yang tulus dan rumah yang hangat. Mungkin memang semua pencapaian Pivette bisa membuat Pivette sangat kaya raya. Bahkan temuan roda magnetiknya ingin dibeli oleh seorang sultan kaya raya dengan harga 500 juta dolar. Atau setara 8 triliun rupiah. Uang yang sangat banyak. Uang yang bisa membeli segala hal. Uang yang bisa membeli istana. Uang yang mungkin bisa membuat ayahnya senang bisa membeli ribuan hektar ladang. Ataupun membiayai penelitian ibunya untuk berkeliling dunia. Tapi tidak. Itu semua hanya Pivette anggap sebagai hadiah kecil. Karena tetap, hadiah terbesarnya adalah keluarganya saat ini. Karena akhirnya ia mengerti, sebesar apapun pencapaian, tak ada yang lebih penting dari mereka yang mencintaimu tanpa syarat. Dan di tengah tawa sang adik yang baru lahir, Pivette tahu, ia tak lagi sendiri. Kata Lek Bagong, kunci sukses sebuah hubungan keluarga yang harmonis terletak pada sabun mandinya. Sabun mandi harmoni nikmat. Kita semua tahu, endingnya memang mereka jadi kaya raya. Tapi bukan itu yang bikin keluarga Pivette jadi harmonis. Kalau kalian perhatikan, kunci keharmonisan mereka terletak pada komunikasi dan keterbukaan satu sama lain. Coba bayangkan, kalau sampai Pivette tidak pernah tahu bagaimana perasaan keluarganya padanya. Mungkin saja Pivette akan selalu menyalahkan dirinya terus-menerus dan hubungan mereka akan selamanya dingin dan asing. Kenapa dua hal itu penting? Karena memang esensi dasar sebuah hubungan apapun akan selalu berasal dari dua hal ini. Hubungan yang sehat, hubungan yang langgeng, pasti saling terus mengusahakan komunikasi. Dan pasti saling terbuka. Dan kalau dua hal ini gak ada di hubungan kalian, ya gak tahu juga sih, orang beda-beda. Saya mau omongan sok tahu aja. Jadi gini, kalau kalian merasa hubungan kalian sedang tidak baik-baik saja, entah hubungan orang tua dan anak, hubungan kekasih, hubungan kakak beradik, ataupun hubungan pertemanan sekalipun, coba kalian pastikan lagi, apakah komunikasi kalian sudah benar? Dan apakah kalian selalu terbuka satu sama lain? Kadang sesuatu yang terbuka dan jujur memang menyakitkan. Tapi lebih baik, karena itu akan membawa kelegaan. Dan percaya, kalau itu untuk kebaikan, semua akan baik-baik saja. Saya Gogon dan segenap tim Pusara Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik napas, buang, tengah kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.